Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kegiatan Pondok Ramadan virtual ini, dan kita akan memasuki tema yang ketiga, yakni syarat dan rukun puasa. Setiap muslim yang dibebani oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan puasa itu hanya akan sah puasanya apabila memenuhi persyaratan-persyaratan wajib puasa. Yang pertama, yakni seorang muslim atau Islam. Maka non-muslim tidak wajib untuk melakukan puasa dan tidak pula mengqadha saat masuk Islam. Artinya seorang muslim itu berkewajiban melaksanakan puasa. Adapun ia malas untuk berpuasa dan dia hidup di tahun berikutnya, kemudian ia bertaubat, baru sadar akan kewajiban puasa itu, maka puasa-puasa yang terdahulu tetap diwajibkan untuk diqadha atau diganti. Adapun untuk non-muslim tidak. Jadi non-muslim karena non-muslim tidak terbebani untuk berpuasa, maka pada saat usia 40 misalnya, kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak perlu mengqadha atau mengganti puasa-puasa yang sudah dia lewati sepanjang hidupnya, karena memang setiap non-muslim tidak terbebani dengan kewajiban puasa. Syarat wajib yang kedua yakni baligh, bahwa puasa ini hanya diwajibkan bagi orang-orang yang sudah baligh, sehingga tidak wajib bagi anak yang belum baligh untuk berpuasa meskipun puasa tersebut sah dilakukan olehnya bila telah mencapai usia tamyiz atau mumayyiz. Tamyiz itu kira-kira anak SD sudah tamyiz. Jadi bisa jadi kelas 2, 3 SD itu sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah boleh berpuasa dan berlatih untuk berpuasa, sehingga itu bisa menjadi kebiasaan dia, sehingga pada saat usia di mana dia wajib melakukan puasa, yakni pada usia baligh, dia tidak lagi keberatan dengan kewajiban itu karena dia sudah melampauinya dan melaksanakannya pada usia lebih belia dari itu. Artinya pada usia sebelumnya dia sudah melakukannya, maka puasa menjadi hal yang tidak berat untuk dia lakukan. Kemudian syarat wajib yang ketiga yakni berakal, sehingga tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila, dan juga tidak wajib bagi orang yang gila itu untuk mengqadha puasanya apabila ia kemudian sembuh dari kegilaannya itu. Dan yang keempat, mampu berpuasa syarat wajibnya, sehingga puasa tidak wajib bagi orang tua yang tidak mampu ya, kemudian orang yang sakit, pekerja berat yang memang akan membahayakan apabila ia berpuasa. Kemudian syarat wajib yang kelima, suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan. Kemudian syaratnya yang keenam adalah bermukim atau bukan musafir. Namun demikian, musafir tetap dapat berpuasa apabila ia merasa bahwa ia tidak mengalami kesulitan dengan perjalanannya. Namun apabila ia merasa bahwa perjalanannya memberatkan, maka ia diperkenankan untuk tidak berpuasa dan mengganti pada lain hari di luar bulan Ramadan. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah, jadi perbedaan rukun dengan syarat sekarang. Kalau syarat itu harus terpenuhi, beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan sebuah amal.
Itu syarat. Kalau rukun itu adalah hal-hal yang harus kita penuhi di dalam amal itu. Jadi misalnya syarat masuk SMP, maka syarat masuk SMP itu harus lulus SD, harus sudah pernah belajar di SD dan punya ijazah SD. Itu syaratnya. Jadi sebelum masuk ke SMP, syaratnya yang harus dia penuhi itu sudah lulus SD, sudah pernah belajar di SD, di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Kalau rukun SMP, maka adalah hal-hal yang dia laksanakan pada saat di SMP. Misalnya belajar ilmu A, kemudian belajar mata pelajaran A, B, C, melaksanakan ujian dan seterusnya. Itu adalah rukunnya. Jadi sebagaimana sholat misalnya, sholat itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu takbiratul ihram dan salam itu adalah rukun. Adapun syarat sholat adalah diantaranya suci dari hadas dan najis. Jadi suci dari hadas kecil dan besar. Kita sudah berwudu terlebih dahulu, itu adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum sholat. Nah demikian pula dengan puasa. Puasa ada syaratnya dan ada rukunnya. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang ketiga ingat bahwa dirinya puasa. Beberapa ulama tidak menuliskan yang ketiga ini, tetapi saya menyampaikan ini agar kita ketahui bersama bahwa ada rukun puasa yang ketiga, yakni ingat bahwa dirinya berpuasa, melaksanakannya atas kehendak pribadi tanpa paksaan, tidak bodoh yang dapat dianggap sebagai udzur, dan betul-betul berpuasa. Jika sebaliknya misalnya melaksanakan puasa pada dasar paksaan orang lain, maka puasanya tidak sah. Jadi puasa itu betul-betul atas kemauannya sendiri, dan dia ingat betul bahwa itu adalah dia laksanakan secara sadar. Yang pertama niat. Niat ini dalam rukun puasa ini, baik puasa sunat ataupun wajib, dia merupakan rukun. Jadi setiap orang yang berpuasa dia harus berniat. Niat wajib untuk dilakukan setiap hari dan disunahkan pada awal Ramadan untuk berniat selama sebulan penuh. Jadi begini, anak-anak sekalian, niat ini diwajibkan setiap malam. Setiap malam Ramadan kita diwajibkan untuk berniat melaksanakan puasa pada esok hari. Ini untuk puasa wajib ya, untuk puasa wajib. Kita diwajibkan untuk berniat. Nah, karena mengantisipasi dari lupanya berniat pada malam-malam Ramadan, maka dalam mazhab Maliki yang kemudian banyak diadopsi oleh para ustadz, kita diperintahkan oleh para ustadz, oleh para ulama untuk berniat pada malam yang pertama di bulan Ramadan, atau malam yang kedua, atau malam kapanpun. Ingat, untuk berniat berpuasa sebulan penuh. Jadi kita mulai nanti malam, kalau kemarin itu belum, maka mulai nanti malam kita berniat, harus malam hari ya, setelah maghrib niatnya. Itu kita akan berniat berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Dan pada hari-hari esok, pada setiap malam kita cukup memperbaharui niat kita, dan niatnya cukup dalam hati. Bagi yang tidak hafal, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala, maka cukup niat dalam hati, saya besok akan puasa. Dan sesungguhnya niat itu terbersit dalam hati, sudah cukup. Artinya orang yang melaksanakan sahur itu sudah pasti niat bahwa dia akan berpuasa, dan orang yang berniat nanti malam akan sahur, sesungguhnya dia sudah berniat bahwa besok dia akan puasa. Begitu. Nah,
Ini beberapa hal terkait dengan niat. Rasulullah bersabda, "Man lam yajma'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak mengumpulkan atau berniat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya atau tidak sah puasa baginya. Meskipun dia tetap tidak diperkenankan makan dan minum besok hari, tetapi puasanya tidak sah. Untuk itu, puasa yang menjadi kewajiban ini dan niat ini merupakan rukun wajib dari puasa Ramadan. Ini harus kita lakukan sebelum datangnya waktu subuh atau sebelum fajar. Dan mengantisipasi hal itu, para ulama menyarankan kita untuk berniat 1 bulan penuh, karena khawatirnya ada 1 atau 2 malam yang kita lupa berniat di dalamnya. Apabila niat puasa sunnah, maka puasa sunnah itu niatnya bersifat fleksibel. Bisa di malam harinya, bisa pagi harinya ketika kita memang belum makan apa-apa. Maka pada saat kita sadar kita belum makan apa-apa atau sarapan apa-apa, maka kita diperkenankan untuk berpuasa sunnah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW masuk ke rumahku, kata Sayyidah Aisyah, pada suatu hari. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan?" Kami jawab, "Tidak." Beliau lalu berkata, "Kalau demikian aku berpuasa." Ini dilaksanakan Nabi pada saat pagi hari. Artinya pada saat pagi hari Nabi bertanya, "Apakah ada makanan?" Sayyidah Aisyah, istri beliau, menyatakan tidak ada makanan. Maka beliau mengatakan, "Kalau demikian aku berpuasa." Artinya puasa sunnah boleh dilaksanakan di pagi hari niatnya. Nah, dengan demikian niat puasa sunnah sah dilakukan meski telah terbit fajar atau telah lewat subuh. Namun dengan 2 syarat. Yang pertama, niat tersebut dilakukan sebelum masuk waktu zuhur ya. Jadi setelah waktu zuhur tidak boleh. Jadi sebelum waktu zuhur, apabila memang masih belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, boleh kemudian melanjutkan harinya dengan puasa. Kemudian syarat yang kedua, yakni sejak terbitnya fajar sampai dengan waktu zuhur, dia tidak melakukan sesuatu pun yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum, dan sebagainya. Nah, ada perbedaan niat antara puasa wajib dan sunnah yang saya buat kolom di sini. Yang pertama, niat puasa wajib masuk waktunya sejak terbenamnya matahari atau waktu maghrib sampai dengan terbitnya fajar. Adapun puasa sunnah masuk waktunya sejak terbenamnya matahari waktu maghrib sampai dengan bergesernya matahari di siang hari esok. Artinya setelah subuh dia baru niat untuk berpuasa sunnah, itu tidak apa-apa. Adapun puasa Ramadan, maka niatnya harus ada di malam hari. Niat puasa wajib menentukan jenis puasanya, seperti puasa Ramadan, puasa kafaroh, puasa nadar, puasa qadha, dan lain-lain. Adapun puasa sunnah tidak wajib menentukan jenis puasanya, kecuali jika puasa sunnahnya merupakan puasa waktu tertentu seperti puasa Arafah. Kemudian perbedaan yang lain, niat puasa wajib tidak boleh menggabungkan 2 puasa fardu dalam 1 hari. Misalnya puasa Ramadan digabung dengan puasa nadar, atau puasa nadar digabung dengan puasa qadha Ramadan, dan lain-lain. Adapun puasa sunnah boleh menggabungkan 2 puasa sunnah atau lebih dalam 1 hari. Misalnya niat puasa hari Senin dan niat puasa hari Arafah sekaligus, seumpama harinya bertepatan. Ini boleh. Baik, sekarang terkait dengan puasa untuk anak kecil. Meskipun puasa Ramadan tidak diwajibkan dilakukan anak kecil, namun wajib bagi setiap orang tua untuk memerintahkan anaknya yang telah mencapai usia 7 tahun untuk berpuasa dan memukulnya di usia 10 tahun jika ia tidak mengindahkan perintahnya. Tidak mengindahkan itu artinya apa? Artinya kalau memang dia nanti keberatan melaksanakan puasa penuh
selama 1 hari, maka dia bisa puasa beduk atau puasa setengah hari. Ini untuk melatih, karena memang sebenarnya ia belum berkewajiban. Yang berkewajiban untuk berpuasa adalah orang yang sudah balik. Anak kecil 10 tahun belum balik, tetapi para orang tua wajib untuk memerintah anaknya berpuasa dan memukulnya apabila anak ini tidak mengindahkan perintah. Apabila memang tidak kuat untuk berpuasa, ya dia berbuka, tidak puasa tidak apa-apa. Tetapi dia tetap harus melatih anaknya untuk berpuasa. Ini saya kira yang perlu, sehingga menyiapkan anak sebelum masa balik itu sudah betul-betul siap untuk nanti wajib berpuasa. Kemudian waktu berpuasa Ramadan, Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Ramadan dilaksanakan pada bulan Ramadan, yakni bulan setelah Sya'ban dalam kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Setelah sempurnanya bulan Sya'ban 29 hari atau 30 hari, maka kita selanjutnya berpuasa Ramadan. Rasulullah bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yawman." Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian karena kalian melihatnya. Jika hilal tertutup bagi kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Setelah itu dimulai start 1 Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kalender Hijriyah itu bulannya hanya berusia 29 hari atau 30 hari. Jadi tidak ada 31. Jadi puasa Ramadan dilaksanakan di bulan Ramadan, bulan setelah Sya'ban, dan kita melaksanakannya 1 bulan penuh, kecuali bagi yang berhalangan. Waktu puasa Ramadan adalah terlihatnya bulan atau hilal dengan persaksian dari seorang yang adil. Dalam hal ini lebih mudahnya kita ikuti arahan dari pemerintah saja. Ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa besok puasa, maka kita semuanya besok berpuasa Ramadan. Dan apabila pemerintah menetapkan besok Lebaran, Idul Fitri, maka kita pun berlebaran. Dan pada hari itu puasa menjadi diharamkan, karena haram puasa di tanggal 1 Syawal atau di hari Idul Fitri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal-hal syarat yang menjadi syarat rukun dan hal-hal lainnya terkait dengan puasa Ramadan. Semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan ini menambah wawasan dan ilmu kita, menjadikan puasa kita lebih bermakna, menjadikan ibadah kita dijamin sahnya untuk diterima di sisi Allah Ta'ala, dan secara fikih dianggap sah, sehingga Allah Ta'ala menerimanya dan mengganjarnya, sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik, bekal kita menjadi lebih banyak, dan insya Allah kita semuanya akan memetiknya kelak di akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.